Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. 2 Petrus 3 ayat 18. Pengenalan yang benar akan Tuhan merupakan kerinduan setiap orang percaya. Namun, banyak dari kita yang tidak benar-benar mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Ketika kita mengenal seseorang, belum berarti kita mengenal dan mengetahui secara pribadi siapa orang tersebut. Mungkin kita hanya mengetahui rupa dan nama, namun tidak tahu siapa dia sesungguhnya. Sama halnya dengan pengenalan kita kepada Yesus. Ada banyak orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus tetapi tidak mengenal Yesus secara pribadi. Oleh sebab itu dalam surat 2 Petrus, Rasul Petrus menuliskan suratnya yang singkat ini untuk menasihati orang-orang percaya agar mereka dengan tekun mempertahankan kehidupan dan kesalehan melalui pengenalan yang benar akan Tuhan. Mengapa kita tidak dapat mengenal Tuhan Yesus secara pribadi? Firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 59 ayat 1-2 bahwa yang menyebabkan kita terpisah dari Tuhan dan tidak bisa mengenal Dia lebih dekat adalah dosa. Dosa dan kefasikan dalam hidup kita menjadi tembok di antara kita dengan Tuhan. Dosa yang masih menguasai hidup kita selalu berusaha menghalangi kita untuk tidak dapat mengenal Dia dengan baik. Bagaimana kita dapat mengenal Tuhan? Miliki kerinduan untuk benar-benar dapat mengenalnya. Dalam Efesus 1 ayat 17, Rasul Paulus menuliskan bahwa kita harus meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu yang mengenal Dia dengan benar. Pengenalan kita kepada Tuhan bersifat pribadi yang dibangun dari seringnya kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita tidak bisa mengaku kenal Tuhan jika kita tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar adalah orang yang mengenal karena memiliki pengalaman yang intim dengan Tuhan, bukan karena mendengar dari pengalaman orang lain saja. Pengalaman yang indah bersama Tuhan akan menguatkan hubungan kita dengan Tuhan sehingga kita benar-benar mengenal pribadinya. Sekalipun kita mengalami proses dalam hidup kita, roh hikmat dan wahyu akan menjadikan mata hati kita terang sehingga kita tetap bisa melihat karya Tuhan di balik setiap proses yang kita alami. Orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang menuruti perintah-perintahnya. 1 Yohanes 2 ayat 3. Kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita tidak berhenti pada menyelamatkan kita dari dosa, tetapi juga memberi kita kuasa untuk menjalani kehidupan yang serupa dengan Kristus. Kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan berjalan beriringan. Dibutuhkan kasih karunia Tuhan agar kita dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan semakin kita mengenal Tuhan, maka kita akan semakin hidup di dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Amin. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar adalah orang yang mengenal karena memiliki pengalaman yang intim dengan Tuhan, bukan karena mendengar dari pengalaman orang lain.